Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safria, NIM saya F2 018 010 33. Saya dari kelas B1 Farmasi. Nah, kali ini saya akan membawakan materi mengenai biofarmasetika tentang bioavailabilitas dan bioekivalensi. Baik, kita masuk pada rute pemakaian obat. Untuk rute pemakaian obat terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada intravaskular. Intravaskular ini adalah obat yang diberikan langsung menuju ke pembuluh darah atau sirkulasi sistemik. Pada intravaskular tidak mengalami yang namanya fase absorpsi. Untuk contohnya sendiri itu terdiri dari intravena. Intravena itu adalah pemberian obat langsung ke pembuluh darah vena dengan menggunakan spuit. Kemudian yang kedua itu ada intraarterial. Ini adalah pemberian obat langsung pada pembuluh nadi. Kemudian yang ketiga itu ada intratekal. Pemberian obat atau suntikan obat langsung ke tulang belakang. Kemudian yang terakhir itu ada intrakardial. Untuk intrakardial sendiri ini adalah pemberian obat atau penyuntikan obat dalam jantung. Kemudian ada ekstravaskular. Pada ekstravaskular ini adalah pemberian obat yang melalui fase absorpsi, di mana tujuannya agar obat tersebut itu dapat mencapai sirkulasi sistemik. Untuk contohnya itu ada peroral. Pemberian peroral itu adalah pemberian obat melalui mulut. Kemudian yang kedua itu ada perektal. Perektal itu adalah pemberian obat melalui rektum atau dubur. Untuk subkutan, subkutan itu diberikan pada bawah kulit. Kemudian ada yang namanya perinhalasi, itu larutan obat disemprotkan pada mulut dengan menggunakan alat aerosol. Kemudian ada bukal. Bukal itu adalah obat yang ditempatkan antara gusi dan pipi. Kemudian sublingual itu obat ditempatkan pada bawah lidah. Kemudian ada intramuskular. Intramuskular atau IM ini adalah pemberian obat atau suntikan obat pada otot atau muskular. Kemudian ada intraperitoneal, itu adalah pemberian obat pada daerah peritoneal, yakni pada abdomen atau perut. Baik, kita masuk pada penentuan aktivitas obat mulai dari bentuk sediaan sampai memberikan respon. Contohnya itu pada pemberian peroral. Nah, di sini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu ada fase farmasetik. Fase farmasetik ini adalah di mana obat berubah menjadi larutan. Tujuannya itu agar obat tersebut dapat melewati membran biologis. Yang kedua itu ada fase biofarmasetik, di mana fase biofarmasetik itu adalah mulai dari pemberian obat sampai dengan penyerapan. Kemudian yang ketiga itu ada fase farmakokinetik, di mana dia ini adalah terdiri dari 4 proses atau subfase, yakni ada absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi dan ekskresi. Kemudian yang terakhir itu adalah fase farmakodinamik, di mana fase farmakodinamik ini adalah terjadinya respon biologis atau fisiologis. Dalam penentuan aktivitas obat ini, contohnya itu tablet atau kapsul, di mana tablet atau kapsul ini kemudian disintegrasi menjadi agregat atau granul. Setelah menjadi agregat atau granul, kemudian didisintegrasi lagi menjadi partikel halus. Perlu kita ketahui, disintegrasi itu adalah proses pemecahan tablet atau kapsul menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian setelah menjadi partikel yang lebih halus, partikel dari tablet atau kapsul tersebut didisolusi ke dalam larutan. Untuk disolusi itu adalah melarutnya partikel-partikel halus atau kecil ke dalam cairan gastrointestinal untuk diabsorpsi. Setelah obat mengalami fase absorpsi, maka obat tersebut akan menuju ke sirkulasi sistemik, atau obat itu akan menuju ke dalam darah, cairan atau jaringan. Setelah obat tersebut mencapai sirkulasi sistemik, maka obat tersebut akan menuju ke reseptornya masing-masing. Setelah mencapai reseptor, maka obat tersebut akan memberikan respon farmakologi. Setelah memberikan respon farmakologi, maka dia itu akan memberikan efek terapeutik atau klinik. Kemudian ada yang namanya MIC atau minimum efek konsentrasi. Minimum efek konsentrasi ini adalah kadar minimal yang harus dicapai obat agar berefek. Kemudian ada yang namanya MTC. MTC ini adalah minimum toksik konsentrasi, di mana dia ini adalah kadar di mana obat tersebut sudah bersifat toksik.
Kemudian ada therapeutic range, dia ini adalah konsentrasi obat yang berefek dalam batas yang aman. Kemudian ada Tmax. Tmax ini adalah kadar obat yang ada dalam plasma sampai pada puncaknya. Kemudian ada Cmax. Cmax ini adalah kadar maksimum suatu obat dalam plasma. Kemudian ada yang namanya onset. Onset ini adalah dari sejak pemberian obat sampai dia menghasilkan efek. Kemudian ada yang namanya AUC atau area under curve. Dia ini menunjukkan jumlah obat dalam satu plasma. Kemudian ada duration of action atau durasi. Dia ini adalah sejak obat tersebut menimbulkan efek sampai efek tersebut hilang. Bioavailabilitas atau ketersediaan hayati adalah jumlah relatif atau persentase dari suatu obat yang masuk ke sirkulasi sistemik sesudah pemberian obat dengan sediaan tertentu, serta kecepatan peningkatan kadar dalam sirkulasi sistemik. Nah, dari grafik ini timbul pertanyaan bahwa dari formulasi ABC manakah bioavailability yang tertinggi? Kita bisa lihat pada grafik ini, yang memiliki bioavailability yang tertinggi itu adalah pada formulasi C dibandingkan dengan formulasi A dan B. Bioavailabilitas itu terbagi menjadi dua, ada bioavailabilitas absolut dan bioavailabilitas relatif. Untuk bioavailabilitas absolut itu adalah perbandingan dari suatu bioavailabilitas dari zat aktif pada sirkulasi sistemik yang diberikan secara ekstravaskular, contohnya seperti oral, rektal, sublingual, bukal, dan lain sebagainya, terhadap bioavailabilitas obat yang sama pada pemberian intravaskular. Nah, untuk bioavailability absolut ini kita bisa lihat pada grafik ini. Pada grafik ini diberikan dengan dosis yang sama pada intravena dan oral. Kemudian ditinjau dari konsentrasinya. Konsentrasinya ini sangat berbeda, di mana untuk intravena konsentrasinya dia itu mencapai 100%. Kemudian untuk oral dia ini sekitar 58 saja. Untuk waktunya itu sama. Kemudian kita bisa lihat untuk menentukannya dapat ditentukan melalui rumus sama dengan F itu sama dengan AUC oral per AUC intravena, di mana AUC itu tadi saya sudah jelaskan bahwa AUC itu adalah jumlah obat yang berada dalam plasma. Untuk F sendiri itu adalah fraksi obat yang terabsorpsi. Bioavailabilitas relatif itu adalah ketersediaan sistemik suatu obat dari satu produk obat dibandingkan dengan produk obat lainnya. Atau bioavailabilitas relatif adalah suatu ukuran yang menunjukkan perbandingan kecepatan dan derajat suatu obat yang mencapai sirkulasi sistemik terhadap sediaan lain yang digunakan sebagai pembanding. Untuk bioavailabilitas relatif kita bisa lihat pada grafik ini. Pada grafik ini menunjukkan untuk intravenal dan oral, di mana untuk intravena dan oral ini diberikan dengan dosis yang sama. Tetapi kita bisa lihat konsentrasinya ini berbeda. Untuk intravena konsentrasinya itu sekitar 58%. Kemudian untuk oral dia ini sekitar 21%, tetapi untuk waktunya itu mencapai waktu yang sama. Rumusnya dapat dilihat, yakni fraksi obat yang terabsorpsi atau F sama dengan AUC oral A diper dengan AUC oral B. Baik, kita masuk pada bioekivalensi. Bioekivalensi ini adalah respon terapeutik atau standar yang ditetapkan dari suatu produk obat yang satu terhadap produk obat yang lain. Alasan dari studi bioekivalensi ini karena banyak produk obat yang dianggap sebagai ekivalen farmaseutik itu tidak memberikan efek terapeutik yang sebanding pada penderita. Baik, kita masuk pada ekivalensi farmaseutikal. Di sini ditinjau dari pengujian serta dari referensi. Kemungkinan perbedaan yang terjadi ini ada pada ukuran partikel obat, eksipien, kemudian ada pada peralatan serta proses pembuatan dan pembuatan situs. Dari perbedaan tersebut dapat menyebabkan perbedaan kinerja produk secara in vivo, sehingga akan menghasilkan kemungkinan terjadinya bioekivalensi. Dua sediaan dikatakan bioekivalensi apabila nilai parameter-parameter farmakokinetiknya yang dibandingkan itu tidak menimbulkan perbedaan yang bermakna secara statistik, terutama pada Cmax, Tmax, dan AUC. Dan apabila dia menimbulkan perbedaan, dia itu tidak lebih dari 20%.
Nah, untuk contoh bioekivalensi diambil dari obat furosemid yang non-generik dan generik. Bisa dilihat perbedaannya pada tabel ini. Untuk furosemid generik, Tmax-nya itu 0,8 dan kurang lebih 0,1. Untuk non-generik, Tmax-nya 1,0 dan kurang lebih 0,0. Kemudian untuk Cmax generik itu 2,0 dan kurang lebih 0,1. Untuk non-generik, Cmax-nya itu 2,4 dan kurang lebih 0,2. Untuk AUSI-nya pada generik dia itu 5,8 dan kurang lebih 0,7. Dan untuk non-generik AUSI-nya itu 6,9 dan kurang lebih 0,8. Dari data uji bioekivalensi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dari ketiga nilai parameter ketersediaan hayati itu menunjukkan pembanding yang mempunyai nilai cenderung lebih baik. Dapat dilihat dari nilai Cmax-nya dan AUSI-nya itu menunjukkan nilai yang sedikit lebih tinggi, dan nilai ini tidak bermakna secara statistik. Yang kedua, itu ditinjau dari kecepatan atau rate. Nah, untuk generik nampaknya itu lebih baik ditunjukkan dengan nilai Tmax yang lebih singkat, dan nilai ini pun itu tidak bermakna secara statistik. Yang ketiga, itu ditinjau dari kecepatan eliminasi. Untuk kecepatan eliminasi pada kedua sediaan itu sama. Nah, untuk waktu paruh eliminasinya adalah 1,8 dan kurang lebih 0,2 jam dan 1,9 dan kurang lebih 0,3 jam untuk generik dan non-generik. Dapat dilihat pada grafik ini, untuk furosemid generik itu yang gambarnya warna hitam. Untuk furosemid non-generik ini gambarnya yang putih dan putus-putus. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kadar furosemid kedua sediaan ini, yakni untuk generik dan non-generik, menunjukkan kurva yang identik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.